Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aulia Supaharani. Saya Amelia Salsabila. Saya Sofia Nisa Rahmayu. Dan saya Winda Nuraini. Kami dari kelompok 10 akan mereview sebuah film yang pastinya bagus, keren, memiliki banyak sekali motivasi serta pelajaran yang dapat kita petik hikmahnya sebagai calon seorang guru. Nah, film yang akan kami review ini berasal dari negara India yang berjudul Hichki. Hichki dalam bahasa Indonesia artinya cegukan. Film Hichki adalah sebuah film komedi drama berbahasa India. Film tersebut merupakan film buat ulang dari Front of the Class pada tahun 2008 dan menampilkan Rani Mukherjee sebagai Naina Mathur, yaitu seorang penderita sindrom Tourette yang bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang guru. Namun terus-menerus ditolak oleh berbagai sekolah hingga 5 tahun berturut-turut akibat dari kondisinya tersebut. Hichki dirilis pada tanggal 28 Maret 2018 dan mempromosikan slogan "Apalah hidup tanpa beberapa cegukan". Film tersebut mendapatkan sambutan beragam dari para kritikus dan kebanyakan ulasan positif mengarah pada penampilan peran utamanya yaitu Naina. Film tersebut membahas tema sensitif hubungan antara guru dengan murid dan gangguan neurologisnya. Serta film ini dikenal secara luas dalam media sebagai pencipta konsep baru dalam sebuah film India. Film ini dibuat dengan anggaran 200 juta rupiah dan film tersebut menghasilkan keuntungan sampai 2 miliar rupiah di seluruh dunia. Tokoh yang ada dalam film Hichki ini antara lain ada Rani Mukherjee sebagai Naina Mathur. Naina merupakan seorang wanita yang sejak kecil hingga dewasa menderita sindrom Tourette. Sindrom Tourette ini adalah gangguan sistem syaraf yang menyebabkan gerakan berulang atau suara yang tidak diinginkan dalam kondisi tertentu. Meskipun mengidap sindrom tersebut, Naina tetap berusaha mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Setelah sekian banyak lamaran kerja yang ia kirim, lalu interview, dan banyak penolakan, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan impiannya sebagai guru di salah satu sekolah paling elit di kotanya, yaitu St. Notker's High School. Namun, ia segera menyadari bahwa kelas yang ditugaskan kepadanya terdiri dari siswa pemberontak, bandel, dan kebanyakan orang tuanya berekonomi sangat rendah dan dalam pergolakan masalah. Selanjutnya ada Supriya Pilgaonkar sebagai Sudha, yaitu ibu dari Naina Mathur. Ia berperan sebagai seorang ibu yang selalu mendukung anaknya untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang guru. Meskipun anaknya menderita penyakit sindrom Tourette, di mana setiap orang yang mengidap penyakit tersebut akan secara spontan dapat mengeluarkan suara cegukan tanpa terkontrol. Dengan penyakit yang dideritanya, banyak warga yang meremehkan kemampuan Naina Mathur. Terbukti saat ia masih duduk di bangku sekolah, harus mengalami pemberhentian secara tidak adil. Tetapi sang ibu selalu mensupport dan memberikan semangat terhadap anaknya. Selanjutnya ada Sachin Pilgaonkar sebagai ayah dari Naina Mathur. Berperan sebagai seorang ayah yang tidak mendukung anaknya untuk menjadi seorang guru, karena anaknya menderita penyakit sindrom Tourette yang akan mempengaruhi ketika menjadi seorang guru. Lalu ada Niraj Kabi sebagai Pak Wadia. Selaku wakil kepala sekolah sekaligus pemeran antagonis yang menganggap bahwa para siswa kelas 9F tidak layak disekolahkan di St. Notker's karena nakal, brutal, dan bodoh sebagai pemberontak yang berdampak pada siswa lainnya. Lalu ada pun tokoh lainnya seperti Atish, Shamlal, Vinay, dan Mr. Khan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis besar film Hichki. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berambisi ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kekurangan yang ia miliki bukan suatu hal yang dapat menghambat cita-citanya. Naina Mathur sebagai pemeran utama dalam film ini sangat bercita-cita menjadi seorang guru meski telah 18 kali menerima penolakan dan 5 diantaranya adalah sekolah yang sama. Naina ditolak karena dianggap tidak akan mampu mengajar dengan sindrom Tourette yang dideritanya.
Sindrom Tourette Naina sudah dimulai ketika ia berada di bangku sekolah dasar. Di dalam kelas, Naina selalu menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Dan juga guru yang sedang mengajar di dalam kelas selalu memarahi saat Naina cekukan karena dianggap mengganggu konsentrasi teman-temannya yang sedang belajar di dalam kelas. Ketika Naina dewasa, dengan sindrom yang dimilikinya, ia membuktikan bahwa ia mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat magister dan ia mendalami bidang sains dan matematika. Setelah lulus, ia ingin merealisasikan keinginannya menjadi seorang guru. Sitnaker merupakan satu-satunya sekolah yang dapat menerima Naina sebagai guru, meski awalnya telah 5 kali menolak lamaran Naina. Naina diterima sebagai guru di Sitnaker karena sekolah tersebut kekurangan guru untuk mengajar kelas 9F. Hari demi hari menjadi guru di Sitnaker dilalui Naina. Banyak hal yang dilakukan siswa kelas 9F untuk membuat Naina jengah mengajar sekaligus berhenti mengajar di kelas mereka. Hingga akhirnya Naina memberikan tantangan sebagai tanda keseriusannya akan mengubah mereka menjadi siswa yang jauh lebih baik. Hal ini langsung direspon oleh kepala sekolah serta wakil kesiswaan. Semenjak tantangan tersebut resmi, Naina mencari jalan agar mereka dapat berubah. Hingga akhirnya, Naina mendapatkan cara mengajar yang efektif. Saat di akhir film, diceritakan tantangan itu dimenangkan oleh Naina dengan keberhasilan siswa 9F mendapatkan nominasi siswa terbaik di Sitnaker. Kerja keras dan pengorbanan guru Naina membuahkan hasil dan mengubah jalan pemikiran sekolah. Dari sinilah Naina dapat menjadi seorang kepala sekolah serta menjawab kekhawatiran keluarga dan masyarakat umum bahwa kekurangan manusia tidak dapat menghentikan niat baik manusia itu sendiri. Dan pendidikan bukan ruang untuk membedakan status serta strata siswa-siswinya. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari film Hitchki. Di film Hitchki ini, banyak pesan moral yang sangat penting, bahwasannya menjadi seorang guru tidak hanya mengajar yang dimana hanya memberikan dan mentransformasikan ilmu kepada murid, namun menjadi seorang guru bagaimana membuat murid menjadi percaya diri, menerima hidupnya, dan memiliki harapan. Di kehidupan nyata, banyak kita temui sosok guru yang memang hanya melaksanakan kewajibannya, guru yang melakukan tugasnya dan bertanggung jawab, ataupun guru yang tidak memikirkan gaji dan menjadikan profesinya sebagai panggilan jiwa. Sosok Naina secara tidak langsung menegaskan bahwa mengajar itu dengan penuh cinta dan kasih. Lain halnya dengan Pak Wadia yang kerap kali kita temukan bahwa beliau hanya mengedepankan murid-murid yang cerdas dan mendiskriminasi murid-murid yang potensinya belum diketahui. Dan beliau selalu mengedepankan orientasi intelektual dan ambisius tanpa mengetahui latar belakang dari murid-murid tersebut. Dan dari film ini kita mampu mengambil pelajaran seperti yang dikatakan oleh Naina, bahwasannya tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang kurang baik. Dan juga dari Naina kita belajar bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih mimpi, bahkan dengan keyakinan seseorang bisa melampaui batas dirinya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dalam film Hitchki. Antara lain yang pertama, pemeran utama dalam film ini sangat menjiwai karakternya, sehingga sangat terlihat nyata bahwa Rani Mukherjee ini benar-benar mengidap sindrom Tourette. Yang kedua, cerita ini sangat menginspirasi untuk para guru maupun calon guru di luar sana, agar tidak mudah menyerah dalam mengajar, mendidik, membimbing para peserta didik, serta menggunakan metode mengajar yang kreatif dan inovatif agar peserta didik tidak jenuh dengan situasi pembelajaran yang cenderung membosankan atau monoton. Yang ketiga, dalam film ini, Naina Matsur memberikan contoh pada kita bahwa kekurangan yang kita miliki seharusnya bukan menjadi penghambat untuk meraih impian kita. Lalu yang keempat, dalam film ini terdapat kutipan yang bisa menjadi motivasi bagi seorang guru atau orang tua dalam mendidik seorang anak. Bunyinya seperti ini: tidak ada murid yang buruk, yang ada adalah guru yang buruk.
Lalu yang kelima atau yang terakhir, film ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai film edukasi, sebab film Hitchki ini menampilkan suatu kerja keras peserta didik demi menunjukkan eksistensi mereka serta penyetaraan status dari perbandingan kelas favorit dan kelas non-favorit. Serta film ini juga dapat dijadikan sebagai potret pendidikan agar tidak ada lagi suatu perbedaan di dalamnya. Selain ada kelebihan, pastinya ada kekurangan dalam film Hitchki ini. Antara lain yang pertama, alur cerita dalam film ini cenderung pendek dan mudah ditebak. Yang kedua, karena alur cerita film ini pendek, sehingga banyak bagian yang di dalam film ini tidak dapat divisualisasikan ke dalam film ini. Seperti contohnya, proses bagaimana perilaku peserta didik di dalam film ini dapat berubah. Lalu yang ketiga, dalam film ini menunjukkan bahwa hanya pada mata pelajaran matematika dan IPA saja yang masih menjadi tolak ukur tingkat kecerdasan seorang peserta didik, dan dua mata pelajaran ini yang dapat menjamin masa depan peserta didik apabila peserta didik ini mampu menguasainya. Padahal seharusnya semua mata pelajaran termasuk matematika dan IPA harus sama rata kedudukannya, karena tidak semua peserta didik memiliki minat dan bakat pada dua mata pelajaran tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari film Hitchki ini yaitu film Hitchki adalah film produksi India yang mengangkat tentang kisah seorang wanita yang mempunyai sindrom Tourette. Sindrom Tourette ini merupakan gangguan pada sistem saraf yang membuat penderitanya melakukan gerakan tiba-tiba, misalnya berkedip, menganggukkan kepala, atau menggerakkan tangan berulang kali. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang seorang gadis yang berjuang membuktikan diri agar mendapatkan kepercayaan, walaupun memiliki kekurangan pada fisiknya. Naina Mathur merupakan tokoh sentral pada film ini. Peran yang dibintangi oleh Rani Mukherjee ini harus banyak menelan ejekan dari mata umum karena penyakit yang dideritanya. Nah, itu tadi review film Hitchki dari kelompok kami. Film yang emosional ini mampu menjadi inspirasi untuk yang berprofesi sebagai guru dalam melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Sekian review film dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian yang belum nonton, jangan lupa tambahin ke playlist film kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.